Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu AI menurut dari beberapa jurnal yang saya baca. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, penerapan dan tujuan dari AI. Yang pertama adalah pengertian. Yang pertama dari jurnal implementasi AI di bidang pendidikan kejuruan pada era revolusi industri 4.0. Pengertian AI sebagai suatu program komputer yang melibatkan pembelajaran mesin, perangkat keras, dan perangkat lunak yang saling terintegrasi satu sama lain. Yang kedua dari jurnal pengantar kecerdasan buatan. Menurut Ensiklopedia Britannica, AI adalah kecerdasan buatan. AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam representasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik, atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Yang ketiga dari jurnal studi kasus pengembangan dan penggunaan Artificial Intelligence, AI, sebagai penunjang kegiatan masyarakat Indonesia. Artificial Intelligence, AI, adalah bidang multidisiplin yang bertujuan untuk mengotomatisasi aktivitas yang saat ini membutuhkan kecerdasan manusia. Metodologi dalam penelitian ini adalah observasional. Yang kedua adalah penerapan. Pertama dalam jurnal analis perbandingan kecerdasan buatan menerapkan AI dalam game RPG. Kedua dalam jurnal APK monitoring kesehatan karyawan dan dosen untuk mencegah penyebaran COVID-19 menerapkan AI dalam APK monitoring kesehatan. Ketiga dalam jurnal era kecerdasan buatan dan dampak terhadap martabat manusia menerapkan AI dalam kajian etis. Keempat dalam jurnal implementasi algoritma konvolusional neural networks, CNN, untuk klasifikasi batik dalam implementasi algoritma menerapkan AI dalam klasifikasi batik. Kelima dalam jurnal kecerdasan buatan dalam hal otomatisasi layanan menerapkan AI dalam robot. Keenam dalam jurnal kecerdasan buatan dalam teknologi kedokteran, survei paper menerapkan AI dalam teknologi kedokteran. Ketujuh dalam jurnal kerangka kerja sistem kecerdasan buatan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia menerapkan AI dalam sumber daya manusia. Kedelapan dalam jurnal era penerapan kecerdasan buatan dan teknologi informasi pada efisiensi manajemen pengetahuan menerapkan AI dalam kajian etis. Kesembilan dalam jurnal pengembangan media pembelajaran sistem pelacakan pada mata kuliah kecerdasan buatan berbasis multimedia menerapkan AI dalam sistem pembelajaran. Dan yang terakhir dalam jurnal pengenalan kecerdasan buatan, bagaimana AI mempengaruhi kehidupan manusia menerapkan AI dalam kehidupan manusia. Dari jurnal sejarah peradaban dan masa depan kesadaran manusia pada posisi ontologis kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, dalam perspektif Al-Quran. Saat ini kecerdasan buatan, Artificial Intelligence AI, telah mampu mengaplikasikan diri secara cepat, memiliki basis pengetahuan yang mapan yang bersumber dari simulasi ilmu pengetahuan yang diprogram oleh manusia sendiri. AI saat ini telah memiliki beragam bentuk, mulai dari algoritma media sosial dalam smartphone yang kita miliki, aplikasi untuk memperindah foto, aplikasi desain, menggambar, melukis, mengarang aransemen lagu, memecahkan soal matematika, menjawab problem filsafat, sampai membuat puisi. Dengan kehadiran AI, peradaban manusia mengalami perubahan yang drastis. Bukan hanya mampu memecahkan masalah, AI juga dapat menggantikan otoritas yang dipegang oleh manusia seperti pendidikan, menyelesaikan masalah, mencari pemecahan jawaban. Dalam bidang yang lebih luas, AI dinilai mampu menganalisa ekonomi, pun saat ini ada mata uang digital kripto, AI juga bisa menjawab dan ahli dalam hal dalil-dalil keagamaan yang biasanya dipegang oleh pemuka agama. Selanjutnya dari jurnal studi kasus pengembangan dan penggunaan Artificial Intelligence, AI, sebagai penunjang kegiatan masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh penerapan Artificial Intelligence, AI, yang dapat diambil dari jurnal yang di atas. 1. Pendidikan. AI dapat digunakan dalam pendidikan untuk memengaruhi moral dan karakter siswa, meningkatkan ketajaman mental mereka, dan memberi mereka wawasan baru. Contohnya, AI dapat digunakan untuk membuat sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman individual siswa. 2. Kesehatan. AI dapat digunakan dalam bidang kesehatan untuk melayani deteksi penyakit. Contohnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis data medis pasien dan memberikan diagnosis yang akurat, serta membantu dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan. 3. Pertanian. AI dapat diterapkan dalam bidang pertanian, seperti dalam konsep Smart Garden atau pertanian pintar. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mengontrol lingkungan tumbuh tanaman, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk,
serta memantau dan mendeteksi penyakit tanaman secara dini. 4. Ekonomi, AI dapat digunakan dalam bidang ekonomi untuk analisis data dan peramalan. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas, menghasilkan perakiraan jumlah pengunjung, dan mengevaluasi dampak ekonomi dari suatu kegiatan atau kebijakan. Dan yang terakhir dari Jurnal Teknologi Kecerdasan Buatan, Big Data Analysis, dan Internet of Things, potensi dan perannya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam artikel di atas, penulis melakukan analisis tentang penerapan teknologi kecerdasan buatan, AI, analisis Big Data, dan Internet of Things dalam penanganan COVID-19 di beberapa negara, termasuk Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi tersebut. 1. Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence. Teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan dalam mendeteksi dan menganalisis pola-pola dalam data kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. Misalnya, algoritma kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memprediksi penyebaran virus, memantau gejala-gejala yang muncul pada pasien, atau mengoptimalkan alokasi sumber daya medis. 2. Analisis Big Data. Dalam penanganan COVID-19, analisis Big Data dapat membantu dalam pelacakan kontak, identifikasi klaster penyebaran, dan pemodelan prediksi penyebaran virus. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti data kesehatan, data mobilitas, data sosial media, dan data lainnya, dapat dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang penyebaran virus dan mengambil tindakan yang efektif. Ketiga adalah tujuan. Menurut Jurnal Pengembangan Media Pembelajaran Sistem Pelacakan pada mata kuliah kecerdasan buatan berbasis multimedia. Tujuan dari kecerdasan buatan, AI, adalah mengembangkan sistem yang mampu meniru kemampuan dan perilaku manusia dalam memahami, belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Tujuan utama AI adalah membangun agen atau entitas yang cerdas dan mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara dan gambar, pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, tujuan AI adalah meningkatkan kemampuan komputer untuk berpikir dan bertindak secara cerdas dalam berbagai konteks dan domain. Dan selanjutnya dari Jurnal Penerapan Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi pada Efisiensi Manajemen Pengetahuan. Beberapa tujuan khusus dari AI meliputi: 1. Pemecahan masalah kompleks. AI bertujuan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan sulit dipecahkan oleh metode konvensional. Dengan menggunakan teknik-teknik AI seperti machine learning dan deep learning, sistem AI dapat mempelajari pola-pola kompleks dan menghasilkan solusi yang efektif. 2. Pengambilan keputusan yang cerdas. AI bertujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengambil keputusan yang cerdas berdasarkan analisis data dan pemahaman konteks. Sistem AI dapat memproses dan menganalisis data secara cepat, mengidentifikasi pola-pola, dan memberikan rekomendasi atau keputusan yang optimal. 3. Otomatisasi tugas. AI bertujuan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif, rutin, dan memakan waktu. Dengan menggunakan teknologi AI seperti robotika dan otomasi proses, tugas-tugas seperti pengolahan data, pengujian, pengawasan, dan pemeliharaan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem AI. Kemudian dari Jurnal Mekanisme Umum untuk Sistem Kecerdasan Buatan, tujuan AI meliputi: 1. Pemahaman dan peniruan kemampuan manusia. AI bertujuan untuk memahami bagaimana manusia berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Dengan mempelajari proses kognitif manusia, AI berusaha untuk mereplikasi dan meniru kemampuan-kemampuan ini dalam sistem komputer. 2. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. AI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang, termasuk industri, kesehatan, transportasi, keuangan, dan banyak lagi. Dengan menerapkan teknologi AI, tugas-tugas yang rumit atau berulang dapat diotomatisasi, menghemat waktu dan sumber daya manusia. 3. Pemecahan masalah kompleks. AI bertujuan untuk mengatasi masalah kompleks yang sulit dipecahkan dengan metode konvensional. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan pola, dan pembelajaran mesin, AI dapat menganalisis dan memproses jumlah data yang besar untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Dan menurut Jurnal Kecerdasan Buatan Manusia, Artificial Intelligence, Teknologi Impian Masa Depan,
Kecerdasan buatan mempunyai rujukan ganda, yaitu menciptakan komputer yang cerdas dan memahami cara kerja otak manusia. Dengan teknologi kecerdasan buatan, komputer dapat dibuat cerdas, karena dalam melakukan tugas-tugasnya komputer mampu memperlihatkan perilaku yang dapat kita sebut cerdas yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan itulah pengertian dari artificial intelligence dari beberapa jurnal yang saya baca. Jika ada salah kata mohon maaf, sekian dan terima kasih.